Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semuanya. Malam hari ini kita masuk ke perkuliahan akuntansi manajemen pertemuan ke-10 yang pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai pengambilan keputusan penanaman modal bagian 2. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa bersama supaya perkuliahan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita akan mulai perkuliahan kita pada malam hari ini, Selasa 6 Juni 2023. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas mengenai lanjutan dari pertemuan ke-9 kemarin, mengenai pengambilan keputusan penanaman modal. Kalau yang kemarin kita sudah membahas mengenai pengambilan keputusan penanaman modal pada bagian pertama, sekarang kita lanjut ke pada bagian kedua. Nah, pada pengambilan keputusan penanaman modal bagian ini, nantinya kita akan membahas pokok-pokok bahasan. Yang pertama adalah investasi berdasarkan metode internal rate of return. Yang kedua, investasi berdasarkan metode modified internal rate of return. Yang ketiga, investasi berdasarkan metode profitability index. Dan yang terakhir adalah investasi berdasarkan metode economic value added. Kita akan membahasnya nanti satu persatu. Baik, kita akan membahas dulu ya pengetahuan kita bersama mengenai organisasi. Ya, jadi organisasi itu seringkali dihadapkan dengan peluang atau kebutuhan untuk melakukan investasi dalam aktiva atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. Nah, akuisisi aktiva jangka panjang biasanya melibatkan pengeluaran dana dalam jumlah yang besar atau seringkali disebut pembiayaan modal. Istilahnya capital outlays. Nah, jenis-jenis keputusan investasi modal ini berhubungan dengan proses perencanaan, penentuan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan, penggunaan kriteria tertentu untuk memilih jangka aset panjang. Nah, proses keputusan sering disebut dengan penganggaran modal. Ada dua jenis penganggaran modal. Yang pertama adalah proyek independen dan yang kedua adalah proyek mutually eksklusif. Nah, kita akan membahas dulu mengenai proyek independen. Proyek independen ini adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Contohnya, keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Itu merupakan proyek independen. Yang kedua, ada proyek mutuality eksklusif. Adalah suatu proyek yang jika proyek ini diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lainnya. Kalau yang independen tadi, apabila proyeknya itu diterima atau ditolak, tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Tapi kalau yang mutuality eksklusif ini, apabila proyek ini diterima atau ditolak, maka akan mempengaruhi alternatif proyek lain. Contohnya, keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin terotomatisasi. Kemudian, keputusan investasi modal berhubungan dengan investasi aset jangka panjang. Nah, salah satu tugas manajernya adalah untuk menentukan apakah investasi modal akan dapat mengembalikan investasi awal dan memberikan return yang memadai. Nah, secara umum disepakati bahwa return yang memadai harus menutupi biaya oportunitas atau biaya peluang dari modal yang diinvestasikan. Mengingat bahwa modal investasi sering diperoleh dari sumber yang berbeda, maka return yang dihasilkan juga merupakan campuran dari biaya oportunitas berbagai sumber yang digunakan dalam permodalan. Manajer harus memilih proyek yang menjanjikan maksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan. Nah, untuk membuat keputusan investasi, manajer harus memperkirakan jumlah dan waktu munculnya arus kas,
kemudian menilai resiko investasi, dan mempertimbangkan pengaruh proyek terhadap laba perusahaan. Tujuannya adalah intinya untuk memperoleh laba perusahaan. Salah satu hal tersulit yaitu adalah memperkirakan arus kas. Keakuratan arus kas akan meningkatkan reliabilitas keputusan investasi. Ada dua model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal. Yang pertama yaitu non-discounting model dan discounting model. Non-discounting model ini mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan discounting model secara eksplisit menggunakan nilai waktu uang. Kita akan membahas mengenai model non-diskonto. Dalam model non-diskonto ini ada periode yang namanya periode pengembalian atau payback period. Payback period atau periode pengembalian ini adalah jangka waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awalnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung periode pengembalian adalah sebagai berikut. Periode payback sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Dengan metode ini, perusahaan menetapkan periode pengembalian maksimum untuk semua proyek dan menolak setiap proyek yang melebihi periode pengembalian tersebut. Metode pengembalian dapat digunakan sebagai ukuran kasar risiko. Semakin lama periode ini digunakan untuk mengembalikan investasi awalnya, maka berisiko proyek tersebut. Jadi kalau waktu mengembalikannya itu semakin lama, semakin molor, maka proyek tersebut akan beresiko. Sebaliknya, kalau pengembaliannya ini cepat, ya, maka akan menguntungkan suatu proyek tersebut. Contohnya, sebuah fasilitas baru mesin pencuci mobil memerlukan investasi sebesar 100.000 dan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut. Kita gambarkan ini adalah suatu tabel ya dari soal yang sudah tertulis bahwasanya umur ekonomisnya 5 tahun. Kita buat tabel terlebih dahulu selama 5. Artinya ini adalah 5 tahun. Kemudian investasi yang belum tertutupi awalnya itu tahun pertama adalah 100.000, tahun kedua itu 70.000, tahun ketiga 70.000, tahun keempat itu sudah tidak ada gitu ya. Kemudian arus kasnya sudah tutup ya karena di tahun ketiga ini sudah tertutupi. Kemudian arus kas tahunannya, ini tahun pertama adalah 30.000, tahun kedua 40.000, tahun kelima 50.000 dan seterusnya. Nah, pada awal tahun ketiga 30.000 dibutuhkan untuk menutup investasi ya. Nih. Dibutuhkan untuk menutup investasi karena ekspektasi arus kas masuk bersih adalah 50.000, maka hanya 0,6 tahun. 0,6 ini hasil dari 30.000 dibagi 50.000, maka ketemunya 0,6. Nah, itu adalah 0,6 tahun. Hanya 0,6 tahun yang diperlukan untuk menutupi jumlah 30.000 tersebut. Jadi, periode pengembaliannya adalah 2 tahun lebih 6 bulan atau 2,6 tahun ya. 2 tambah 0,6. Kelemahan metode pengembalian ini itu adalah yang pertama dia mengabaikan nilai waktu uang dan mengabaikan kinerja investasi setelah periode pengembalian. Periode pengembalian memberikan kepada manajer informasi yang dapat digunakan untuk yang pertama membantu mengendalikan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian aliran kas masa depan. Kemudian yang kedua, membantu meminimumkan dampak investasi dari masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga, membantu mengendalikan resiko keusangan. Yang terakhir, membantu mengendalikan pengaruh investasi dalam pengukuran kinerja. Nah, kita lanjut yang nomor 2, tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return, istilahnya ARR. Nah, ini mengukur return proyek dari labanya, bukan dari arus kasnya. Laba berbeda dengan arus kas karena akrual dan deferral yang digunakan dalam perhitungannya. Laba bersih rata-rata satu proyek bisa dihitung dengan mengurangi arus kas dengan depresiasi rata-rata. Rumus untuk menghitung ARR sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Di mana untuk menghitung investasi rata-rata ini rumusnya adalah investasi awal ditambah nilai residu, hasilnya dibagi 2.
Mengapa kok menggunakan ARR? Yang pertama itu adalah sebagai suatu ukuran screening untuk memastikan bahwa investasi baru tidak akan mempengaruhi laba bersih secara negatif. Selain itu juga untuk memastikan pengaruh yang diinginkan terhadap laba bersih terhadap bonus meningkat. Itu alasannya penggunaan ARR. Berbeda dengan payback period, ARR mempertimbangkan profitabilitas proyek. Namun seperti payback period juga, ARR mengabaikan nilai waktu uang. Itu persamaannya ya. Oleh karenanya, kedua model tersebut disebut model non-diskonto. Contoh soal, suatu investasi memerlukan biaya awal sebesar 100.000. Umur investasinya adalah 5 tahun dengan arus kas 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan 50.000. Anggaplah bahwa aktiva tersebut tidak memiliki nilai sisa setelah 5 tahun dan semua pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun tertagih dalam tahun tersebut. Kita jawab, kita selesaikan bersama-sama. Total arus kas selama 5 tahun sama dengan 180.000. Nah, diperoleh dari mana? Ini dijumlahkan. 30.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000, tambah 40.000. Kita jumlahkan nilai investasinya ya. Sebentar, kita hitung bersama-sama ya. 30.000 Nah, umur investasinya kita jumlahkan 30.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 30.000 ditambah 50.000, maka ketemu 180.000. Jadi total arus kasnya selama 5 tahun adalah 180.000. Arus kasnya sama dengan total arus kas selama 5 tahun tadi dibagi 5, dibagi jumlah tahunnya ya. Tadi umur investasinya kan 5 tahun dibagi 5, maka 180.000 dibagi 5 ketemu 36.000. Penyusutan rata-ratanya itu adalah biaya awal 100.000 dibagi 5 tahun, maka ketemu 20.000. Laba bersih rata-ratanya adalah arus kas rata-rata dibagi penyusutan rata-rata. Tadi udah kita hitung bersama ya. Arus kas rata-ratanya 36.000 dikurangi penyusutan rata-ratanya 20.000. 36 kurangi 20 sama dengan 16.000. Jika menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16.000 dibagi 100.000. Laba bersih rata-ratanya dibagi 100.000, maka ketemu 16% ya. Itu jika menggunakan laba bersih dan investasi awal. Namun, jika investasi rata-rata digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16.000 dibagi 50.000, ketemu 32%. Kenapa 50.000? Karena dia adalah umur investasi terakhir, arus kasnya adalah 50.000. Nah, laba bersih dibagi tadi nilai arus kas terakhir 50.000, maka ketemu 32%. Itu kalau investasi rata-ratanya digunakan sebagai pengganti investasi awal. Kita lanjut kepada model diskonto. Model diskonto itu secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu uang dan memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Beda dengan model non-diskonto yang udah kita bahas tadi. Kalau model non-diskonto itu dia adalah mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan model diskonto dia adalah mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, dalam model non-diskonto nanti kita akan temui yang namanya nilai sekarang bersih atau net present value NPV. Kemarin sudah kita bahas juga. Kita ulangi lagi ya untuk mengasah ingatan kalian. Net present value NPV merupakan selisih atau perbedaan antara nilai sekarang aliran kas masuk dan kas keluar yang hubungan dengan proyek. Nah, rumus NPV ini tadi adalah sigma CVT dibagi dalam kurung 1 tambah I kali T kurangi 1 sama dengan sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. CVT dalam kurung C kali V kali T, kemudian dikali D kali F kali T, dalam kurung tutup, kurangi 1, sama dengan P kurangi I. Nah, I besar ini artinya nilai sekarang dari biaya proyek. CVT itu artinya
arus kas masuk yang diterima pada periode T dengan T sama dengan 1 sampai dengan M. M itu jumlah yang belum diketahui ya, jumlah tak terhingga. M ini adalah umur hidup proyeknya. I itu adalah tingkat return yang diinginkan, T itu adalah periode waktu, dan P adalah nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa depan. DFT adalah 1 dibagi 1 tambah I kali T. Ini faktor diskon. Ini penjelasan mengenai rumus NPV. Nah, NPV sendiri ini adalah mengukur profitabilitas investasi. Nilai NPV positif suatu proyek menunjukkan adanya peningkatan kekayaan. Ya, jadi kalau NPV-nya itu nilainya positif, maka proyek tersebut menunjukkan adanya peningkatan kekayaan. Dalam menggunakan NPV, tingkat pengembalian yang diperlukan harus ditentukan. Nah, tingkat pengembalian yang diperlukan ini adalah tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima, sering disebut juga sebagai tingkat diskonto, tingkat batas atau tingkat rintangan, dan biaya modal. Kriteria dalam pembuatan keputusan tentang NPV meliputi jika NPV sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa 1. Investasi awal telah dapat dikembalikan, dan 2. Tingkat kembalian investasi telah terpenuhi. Jika NPV itu sama dengan 0, berarti titik impas sudah tercapai dan pengambilan keputusan dapat menerima atau menolak proyek tersebut. Namun, kriteria yang kedua ini, jika nilai NPV itu lebih dari 0, hal ini menunjukkan adalah investasi awal dapat dikembalikan. Selain itu, tingkat kembalian investasi telah terpenuhi. Tingkat kembalian yang diterima adalah selisih antara nomor 1 dan nomor 2. Jika NPV lebih dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan dan dapat diterima. Namun, jika NPV kurang dari 0, hal ini berarti hasil investasi lebih kecil dari tingkat pengembalian diperlukan. Sebaiknya investasi ditolak. Ya, itu kriterianya. Model NPV mengasumsikan bahwa semua aliran kas yang dihasilkan oleh proyek segera diinvestasikan kembali untuk memperoleh tingkat kembalian yang diharapkan selama umur proyek. Yang kedua, tingkat pengembalian internal rate of return. Kalau tadi kita membahas mengenai ARR, kalau ini sekarang kita membahas mengenai IRR. Adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat diskonto pada saat NPV proyek sama dengan 0. Untuk mencapai IRR, maka P sama dengan I. Dengan DF sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan. Maka hasil persamaannya sama dengan I sama dengan jumlah atau sigma CVT dibagi dalam kurung 1 tambah 1 kali T. Maka DF sama dengan I besar dibagi CF. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah proyek memerlukan investasi 10 juta rupiah dan akan memberikan return atau kembaliannya sebesar 12 juta setelah 1 tahun. Jadi dia setelah 1 tahun investasinya ini menjadi 12 juta. Maka berapa IRR-nya? Nah, return 12 juta dibagi dalam kurung I1 tambah I. Nah, kita tugasnya ini mencari I-nya IRR. Nah, I kecil ini artinya IRR. 1 tambah I kurung tutup sama dengan 10 juta. 10 juta ini adalah nilai investasi awalnya ya. Nah, kemudian ini 12 juta dibagi 10 juta ketemunya 1,2. Ini kita jadikan seperti ini ya. Sudah kita hitung. 1 ditambah I kecil sama dengan 1,2. 1,2 ini diperoleh dari 12 juta dibagi 10 juta. I kecil sama dengan 1,2 dibagi 1. Ya, maaf, 1 dibagi 1. Bentar. I kecil sama dengan 1,2. Kita angka 1 ini kita pindahkan ke sini. Ini kan dia bilangan positif. Nah, kalau dipindahkan ke sini ya,
dia maka berubah menjadi kurang, menjadi negatif ya, karena ini namanya perpindahan angka gitu ya. Ini kan karena perhitungannya kita mencari I ya, jadi ini 1,2 dikurangi disubstitusi ya, dikurangi 1, maka hasilnya 0,20. 1,2 dikurangi 1 hasilnya 0,20. Jika IRR sudah dihitung, maka IRR dibandingkan dengan tingkat return yang lebih diinginkan oleh perusahaan. Jika IRR lebih besar dari tingkat return yang diinginkan, maka proyek diterima. Namun, jika IRR sama dengan tingkat return yang diinginkan, maka diterima atau ditolaknya proyek sama saja karena nilainya sama. Jika IRR lebih kecil dari tingkat proyek return, jelas ditolak ya. Contoh pembuatan keputusan investasi modal. Berikut ini diberikan contoh soal untuk menggambarkan penerapan metode non-diskonto dan diskonto dalam penilaian investasi. Aloha Company ingin membeli mesin otomatis yang menggunakan teknologi komputerisasi terbaru. Pembelian mesin otomatis tersebut memerlukan biaya sebesar 2.400.000. Mesin dianggap memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa adanya nilai residu. Setiap tahunnya, Aloha mengharapkan pendapatan kas sebesar 3.900.000 dan pengeluaran kas sebesar 3 juta. Diminta, hitunglah payback period untuk mesin tersebut. B. Hitunglah ARR, Accounting Rate of Return, dengan menggunakan 1. Investasi awal dan 2. Investasi rata-rata. Yang ketiga, hitunglah NPV dengan asumsi tingkat return yang diharapkan 10%. Yang keempat, hitunglah IRR mesin otomatis. Yang kelima, apakah sebaiknya Aloha Company membeli mesin tersebut? Keputusannya seperti apa? Apakah itu mesin dibeli atau tidak? Nah, ini kita pecahkan persoalan ini satu persatu, kita bahas bersama-sama, kita cari tahu jawabannya, kita kerjakan. Arus kas bersih per tahun sama dengan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Arus kas masuknya tadi udah kita ketahui 3.900.000 dikurangi arus kas keluar 3 juta. Sama dengan arus kas bersih ketemu 900.000 per tahun. Payback periodnya sama dengan ini. Pembelian mesin biayanya adalah 2.400.000 dibagi dengan arus kas bersih. Jadi biaya pembelian mesin dibagi arus kas bersihnya per tahun. Maka 2.400.000 dibagi 900.000 ketemu 2,67 ya. 2 tahun lebih 67 atau 2 tahun 7 bulan ya. 2 tahun 8 bulan ini pembulatannya. Nah, payback periodnya udah ketemu nih. Payback periodnya sama dengan 2 tahun 8 bulan. Kemudian yang B, hitung ARR, Accounting of Return. Penyusutannya sama dengan 2.400.000 ya. 2.400.000 itu adalah pembelian mesin. Mesin itu dibeli seharga 2.400.000 dibagi penyusutannya itu selama 5 tahun. Maka 2.400.000 bagi 5 ketemu 480.000 per tahun. Laba bersihnya sama dengan arus kas per tahun dibagi dengan penyusutan. Arus kas per tahunnya tadi udah kita ketahui bersama-sama, udah kita hitung adalah 900.000 dikurangi 480.000. Tadi penyusutannya udah kita hitung juga 900 dikurangi 480, maka ketemu laba bersih 420. ARR investasi awal sama dengan laba bersih dibagi dengan harga pembelian mesin tersebut. 420.000 dibagi 2.400.000 ketemu 17,5%. Nilai ARR-nya sebesar 17,5%. Investasi awal ARR. Kalau yang ini IRR, ini saya salah tulis ya, IRR. ARR investasi awal. Udah. Oh iya, ARR kalau tadi ARR investasi awal dan yang kedua ARR investasi rata-rata. Ya. Kalau kita hitung ya bahwasanya tadi ARR apabila investasi awal ya kita ketemu tadi 17,5%, kemudian kita menggunakan ARR investasi rata-rata sama dengan laba bersih dibagi dengan harga pembelian mesin tersebut dibagi 2, maka ketemu 35%. Nah,
Kemudian soal yang ketiga tadi, NPV. Menggunakan tingkat diskonto yang tersedia di tabel, faktor diskonto adalah 10%, akan menghitung dengan kalkulator sesuai dengan rumus CVT bagi 1 tambah I. Menggunakan faktor diskonto tunggal atau koefisien anuitas. Nah ini, IRR dalam investasi ini adalah tingkat suku bunga yang menyamakan antara 5 kali arus kas tahunan 900.000 dengan investasi sebesar 2.400.000 dengan DF sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan, maka dihasilkan persamaan I kurangi CF kali DF. DF sama dengan I. Jadi DF sama dengan I bagi CF. 2.400.000 dibagi 900.000 ketemu 2,67. Diketahui bahwa faktor diskonto adalah 2,67. Selanjutnya, investasi ini mempunyai periode 5 tahun, maka kita mencarinya di tabel diskonto. Pada baris kelima, kita temukan bahwa nilai 2,67 berada di antara 2,745 diskonto 24% dan 2,635 atau diskonto 26%. Dengan demikian, faktor diskonto dari investasi ini adalah antara 24% sampai 26% dengan kecenderungan mendekati 26%. Dengan memperhatikan perhitungan terhadap return investasi dengan berbagai metode antara lain, per periode pengembalian 2 tahun 8 bulan, ARN investasi awal 17,5 dan ARN investasi rata-ratanya 3,35%, NPV positif sebesar 1.111.000, IRR mendekati 26%, maka sebaiknya Aloha Company membeli mesin otomatis tersebut. Kemudian post audit proyek modal. Post audit pengukur kinerja aktual proyek terhadap estimasi proyek tersebut. Post audit juga dapat merekomendasikan suatu tindakan koreksi untuk meningkatkan kinerja atau untuk meninggalkan atau menghentikan proyek tersebut. Perusahaan yang menggunakan post audit terhadap proyek akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, post audit memastikan bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan secara cermat. Yang kedua, post audit mempengaruhi perilaku manajer. Post audit memberikan umpan balik terhadap manajer untuk membantu meningkatkan pembuatan keputusan di masa depan. Meskipun demikian, post audit juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, memerlukan biaya cukup besar dan asumsi yang digunakan menjadi kurang tepat karena adanya perubahan dalam lingkungan operasi aktual. Kemudian, proyek mutuali eksklusif. Banyak keputusan investasi modal yang berhubungan dengan proyek-proyek yang bersifat mutuali eksklusif atau saling meniadakan. Metode yang digunakan untuk memilih suatu proyek di antara beberapa alternatif yang tersedia adalah NPV dan IRR. Dalam proyek independen, NPV dan IRR menghasilkan keputusan yang sama. Jika NPV lebih dari 0, maka IRR lebih dari tingkat return yang dibutuhkan. NPV berbeda dengan IRR dalam dua hal, ya. Yang membedakan NPV dengan IRR itu ada dua. Yang pertama, NPV mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat return yang diminta. Sedangkan IRR mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk diinvestasikan pada tingkat IRR yang ditentukan. Kemudian yang kedua, NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan IRR mengukur dalam nilai relatif. Nah, karena NPV mengukur dampak dari proyek-proyek tersebut terhadap perusahaan, maka memilih proyek yang memiliki nilai NPV terbesar konsisten dengan usaha maksimal kekayaan pemegang saham. Adapun IRR yang merupakan ukuran relatif profitabilitas hanya mampu mengukur secara akurat tingkat return yang diinvestasikan di internal perusahaan. Memaksimalkan IRR tidak akan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan karena tidak memperhatikan kontribusi proyek secara absolut. Absolut ini maksudnya adalah dalam nilai uang, ya. Oleh karenanya, NPV lebih baik untuk digunakan dalam memilih proyek di antara berbagai alternatif dibanding dengan IRR. Nah, terima kasih. Perkuliahan kita pada malam hari ini sudah selesai membahas penanaman modal bagian 2, ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di live chat atau nantinya kalian bisa tanyakan lebih lanjut dengan saya, kalian diskusikan dengan saya melalui WhatsApp ataupun telepon, ya. Apabila pada materi kita pertemuan ke-10 ini ada kalian yang belum kalian pahami atau ada yang masih bingung, ya, silahkan kalian untuk bisa bertanya.
Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini dengan baik ya. Harapan saya semoga nantinya kalian semakin bisa untuk mengerjakan contoh-contoh soal yang sudah saya share ya, sudah saya buat ya. Semoga nanti pada saat ujian-ujian kalian bisa lancar mengerjakannya. Selalu pelajari terus contoh-contoh soal yang sudah saya share, materi-materi juga yang sudah saya berikan ya. Kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Silakan nanti apabila ada pertanyaan, kalian bisa untuk tanyakan lebih lanjut ya. Kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih mahasiswa jurusan S1 Manajemen yang sudah mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.